mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Amin Rais dan 6 orang temannya menemui Presiden Jokowi di istana. Pertanyaannya, kenapa? Saya melihat ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada. Ini seperti pertunjukan sisa-sisa napas terakhir sebelum mencapai kesenyapan abadi. Saya membayangkan ini layaknya seorang petinju yang sudah babak belur tapi ingin menyatakan bahwa dia masih akan melawan. Mungkin bahkan pelatih sudah mengingatkan bahwa pertandingan tidak perlu lagi dilanjutkan. Sudahlah, kata si pelatih di sudut ring, menyerah sajalah. Tapi rupanya si petinju merasa bahwa dia masih harus menunjukkan pada pendukungnya dia masih punya kekuatan. Karena itu begitu bel berbunyi, dia maju lagi ke tengah gelanggang. Pukulannya sih sudah ngawur, tapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Sementara sang lawan meladeninya dengan iba. Sang lawan menghormati kekuatan tekad musuhnya yang tidak juga mau menyerah. Karena sang lawan tahu semua tinggal menunggu napas terakhir sebelum tiba pada kesenyapan abadi. Saya membayangkan Amin Rais dan kawan-kawannya seperti itu. Mereka datang ke istana presiden sebagai pertunjukan pada para pendukungnya bahwa mereka masih akan melawan. Pertemuan hanya berlangsung 15 menit, tapi yang disampaikan terkesan menantang. Nama rombongannya adalah Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan TP3 6 Laskar FPI. Ketua tim sebenarnya adalah Abdullah Heha Mahua. Tapi entah bagaimana yang muncul terdepan kali ini adalah Amin. Pada intinya mereka meyakini adanya pelanggaran HAM berat dalam hal kematian 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek Desember lalu. Laskar FPI yang terbunuh mereka sebut sebagai para syuhada, alias mereka yang meninggal di jalan Allah. Mereka menyatakan para polisi yang menewaskan para syuhada harus dibawa ke pengadilan HAM. Mereka minta pemerintah menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam pertemuan dengan Presiden, Amin mengatakan bahwa 6 anggota FPI itu dibunuh secara kejam. TP3 menilai ada extrajudicial killing oleh negara. Di dalam surat pengantar pertemuan yang tulis Amin, bahkan termuat ayat Al-Quran yang mengingatkan bahwa balasan Allah bagi mereka yang dengan sengaja membunuh orang beriman adalah neraka jahanam. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar, tulis Amin mengutip Al-Quran. Sekedar merefresh memori Anda, Laskar FPI tersebut tewas ditembak setelah mereka menyerang tim polisi yang sedang membuntuti kendaraan tersangka Rizik Syihab. Polisi membalas sehingga membawa korban di kubu FPI. 2 tewas dalam proses baku tembak, 4 tewas ketika mengancam keselamatan polisi tatkala mereka sudah ditahan. Penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM membenarkan bahwa tim FPI memang menyerang polisi. Namun Komnas HAM tetap menyimpulkan dugaan adanya pelanggaran HAM karena polisi dianggap lalai sehingga menimbulkan tambahan 4 korban tewas. Karena itulah polisi yang menembak anggota FPI itu akan diadili, tapi bukan dalam pengadilan HAM karena tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM berat. FPI tetap tidak diterima. Dalam konteks itulah TP3 dibentuk. Awal Maret, Abdullah Heha Mahua sudah menyatakan bahwa keluarga Laskar FPI yang terbunuh menantang Kapolda Jakarta untuk bersumpah mubahalah. Mubahalah dalam tradisi Islam dikenal sebagai sumpah dua belah pihak yang mendoakan jatuhnya laknat Allah kepada salah satu pihak yang berbohong di antara keduanya. Ini dilakukan karena keluarga Laskar FPI tidak percaya dengan penjelasan Komnas HAM bahwa anak-anak mereka menembak polisi. Mereka juga tidak percaya bahwa Laskar FPI itu memiliki senjata api seperti yang disimpulkan Komnas HAM. Kapolda Jakarta tentu saja tidak memenuhi ajakan mengada-ada itu. Kedatangan Amin dan kawan-kawan bisa dilihat sebagai kelanjutan langkah itu. Jawaban pemerintah seperti yang disampaikan Mahfud MD sangat bijak. Mahfud menyatakan menghormati apa yang disampaikan oleh TP3. Menurutnya, TP3 tentu saja berhak meyakini bahwa memang ada pelanggaran HAM berat. Namun, keyakinan saja tidaklah cukup. Yang diperlukan adalah bukti-bukti. Tindakan polisi baru bisa disebut sebagai pelanggaran HAM bila itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massal.
Dan kata lain, harus bisa ditunjukkan bahwa penembakan itu memang merupakan tindakan terencana dan sudah dipersiapkan sebelumnya atas dasar perintah. Jadi kalau Amin dan kawan-kawan merasa yakin bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat, mereka harus bisa menunjukkan bahwa kematian 6 anggota FPI itu terjadi bukan karena baku tembak atau bukan dalam konteks pembelaan diri polisi. Saya yakin TP3 tidak punya bukti-bukti itu. Atau kalaulah tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa polisi dengan sengaja membunuh laskar FPI karena yang terbunuh kan sudah tidak bisa bersaksi, setidaknya TP3 bisa mengungkapkan indikasi soal kejahatan berat polisi. Tapi seperti saya katakan, ini semua nampaknya bukanlah upaya untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan akal sehat saja kita bisa menyimpulkan bahwa tidak mungkin polisi memang berniat membunuhi 6 anggota FPI itu. Semua data menunjukkan bahwa polisi semula hanya berniat mengikuti mobil Rizik. Tapi karena diserang, polisi membalas. Rekaman percakapan anggota FPI saja sudah mendukung kesimpulan itu. Laskar FPI tahu persis yang menguntit mereka adalah polisi. Mereka dengan sengaja menabrak mobil polisi dan mereka dengan sengaja menembaki polisi. Tim pembela FPI juga misalnya semula mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan jenazah, diperoleh bukti bahwa para anggota FPI itu disiksa dulu sebelum dibunuh. Bahkan tim dari Mata Najwa membenarkan bahwa dalam pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap tubuh laskar ditemukan adanya luka lain di luar luka tembak serta adanya bekas jahitan dan luka bakar yang mengesankan adanya bekas penyiksaan di luar bukti penembakan. Ini dibantah Komnas HAM yang menyatakan di tubuh para laskar FPI yang tewas tidak ditemukan adanya bukti penyiksaan. Yang ditemukan hanyalah 18 bukti luka tembak. Munarman dengan gagah bilang anggota FPI tidak bawa senjata api. Sial buat Munarman, Komnas HAM menyimpulkan bahwa para laskar itu memang menembaki polisi dengan senjata api. Jadi semua tuduhan FPI sudah jelas terbantahkan oleh Komnas HAM. Kalau begitu, Amin dan TP3 sebenarnya juga pasti tahu bahwa tidak ada bukti atau bahkan indikasi yang bisa menggugurkan penjelasan bahwa kematian laskar FPI bukanlah pembunuhan terencana. Tapi bagi Amin, sikap menerima kesimpulan Komnas HAM agaknya adalah semacam pernyataan menyerah. Dan itu yang tidak ingin dia lakukan. Pemerintah harus nampak sebagai penjahat anti-Islam. Karena itu harus diulang-ulang narasi bahwa laskar FPI sengaja dibunuh. Dan harus dia, Amin Rais, yang menyatakannya pada Jokowi, bukan Abdullah Hemahua, bukan yang lain. Amin merindukan panggung yang dulu pernah dikuasainya. Amin merindukan sorak publik yang melu-elukannya. Di sisa-sisa kekuatannya, dia berusaha maju kembali ke tengah ring. Sambil merasa iba, kita berempati saja pada semangatnya. Mari kita terus jaga akal sehat kita, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.